Shalom rekan muda, kembali lagi di SPP Sunday edisi hari Minggu tanggal 11 Januari 2026. Sebelum memasuki pembacaan Alkitab, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat sehat dan hidup pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi hati dan pikiran kami, hingga firman-Mu dapat kami pahami serta kami imani, juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1-9. Sekali lagi, Hakim-Hakim 6 ayat 1-9 yang menyatakan, namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan cengkeraman orang Midian semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Midian, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua, dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, serta orang-orang dari timur dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel, juga domba atau lembu, ataupun keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus kepada orang Israel seorang nabi yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema SBP Sunday hari ini adalah menghargai diri dengan hidup setia. Beberapa tahun belakangan ada sebuah film yang cukup ramai diperbincangkan di sosial media, yaitu Ipar Adalah Maut, sebuah film yang bercerita tentang perselingkuhan. Ramai diperbincangkan karena film ini juga terjadi dalam kehidupan nyata. Banyak orang merasa relate dengan kisah yang ditampilkan di film ini. Renungan ini tidak bermaksud untuk memberikan ataupun melakukan penilaian terhadap film tersebut, tetapi ingin menegaskan bahwa perselingkuhan adalah salah satu bentuk paling nyata dari merendahkan diri sendiri dan merusak kehidupan orang-orang sekitar. Bangsa Israel pun pernah ada di titik itu, meskipun konteksnya berbeda. Mereka merusak nilai mereka sebagai umat pilihan Allah dengan cara menyembah ilah-ilah orang Amori. Akibatnya adalah bangsa Israel mengalami kehancuran selama 7 tahun di tangan orang Midian. Hasil panen mereka dirampas dan kehidupan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Ketidaksetiaan ini memperlihatkan bagaimana mereka tidak menghargai Allah dan pada saat yang sama tidak menghargai diri mereka sendiri. Sobat muda, ketika seseorang memutuskan untuk tidak setia, entah dalam relasi dengan pasangan maupun dalam hidupnya bersama Tuhan, hal itu bukanlah bentuk dari keberanian, melainkan sebuah tindakan yang perlahan merusak diri dan kehidupan orang-orang sekitar. Tidak ada yang membanggakan dari merusak diri. Kebanyakan justru merugikan diri sendiri, bahkan orang-orang sekitar. Bayangkan saja orang-orang terdekat seperti keluargamu yang tidak tahu apa-apa ikut merasakan dampak dari tindakanmu yang tidak berhikmat. Mulai sekarang, hargailah dirimu karena banyak orang yang jatuh dalam dosa karena justru kurang menghargai dirinya. Ingatlah bahwa kamu berharga dan sangat bernilai, dan jangan menukar harga dirimu hanya demi sesuatu yang menyenangkan sesaat, karena sesalnya sering bertahan lebih lama daripada kenikmatannya. Demikianlah pembacaan SPP Sunday. Untuk menutup pembacaan firman Tuhan hari ini, marilah kita satukan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah bisa kami baca pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar kami bisa tetap teguh dan setia di dalam-Mu, juga dalam menghargai diri kami sendiri, sehingga kami dapat tetap setia, baik dalam relasi kami dengan pasangan, dalam pekerjaan, terlebih-lebih kepada-Mu ya Tuhan. Bapa,
Di atas segalanya itu, ampunlah juga kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.